Menurut keyakinan saya, brand ini harus banget masuk ke Indonesia. Yes, langsung dari Auto China 2026, dan ini dia Avatar. Hai guys, balik lagi sama gue Jason Andika Syarif dan masih di Auto China 2026. Dan brand yang gue maksud adalah ini. Iya, ini adalah Avatar. Salah satu sub-brand premium dari Changan. Ya, dan untuk market China di sini, Avatar itu punya beberapa model. Nah, yang pertama itu ada Avatar 12 atau 12. Ini favorit gue, keren banget desainnya. Lalu kemudian juga ada Avatar 11 atau 11. Ini juga keren banget. Yang lagi dipajang di Auto China ini yang Royal Edition. Mewah banget ya pokoknya. Dan ada juga bagi kalian para pecinta wagon, mobil wagon, estate, touring, whatever it is, ada Avatar 060. Ini juga keren banget ya. Warnanya cakep banget deh. Dan yang terakhir, ini menurut gue, ada satu line-up-nya Avatar yang cocok banget buat masuk ke Indonesia. Kalau misalkan Avatar benar-benar dimasukkan ke Indonesia ya. Amin. Yaitu ini nih. Ya, ini dia Avatar 0707 ya. 7. Keren banget. Ini adalah sebuah urban luxury SUV. Wah. Ini maksudnya medium SUV ya. Sepertinya. Dan sepertinya menarik banget untuk kita bahas. Oke, langsung aja. OTW. Yes, ini dia Avatar 07, keren banget ya. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari tampang depannya nih. Ya, di sini ada sebuah DRL LED yang keren banget ya. Ya, dia kayak bentuk apa ini, huruf C gitu ya. Dan iya, pastinya untuk lampu sennya dia sudah full LED. Dan untuk lampu utamanya juga udah full LED ini. Dual projector, nice. Desainnya tuh clean look aja gitu, futuristik banget di depan sini. Dan pastinya juga sudah ada sebuah kamera dan ada berapa nih? 6 titik sensor di depan sini. Okay. Overall desain jujur gue suka sih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping yuk. Ini banyak cici-cici lagi nge-live ya, live TikTok. Oke, di samping sini kita dapat sebuah velg yang berukuran 21 inch. Gede ya. Dan profil bannya itu di 265 45 ring 21. Dia pakai ban Continental Eco Contact 7. Wah, mewah. Ini ban bagus nih. Ya, lalu kemudian ini bagian sampingnya ya. Dan di sini pastinya ada kamera. Ini keren ya, untuk di spionnya ini ada kayak lampu side marker gitu ya, warna biru. Ini sekarang mobil-mobil China tuh banyak banget yang warnanya tuh biru-biru gini ya side markernya. Keren. Nah, untuk handle pintunya pasti ini sudah flush door handle ya, modelnya seperti ini. Jujur kalau gue pribadi sih gue prefer yang konvensional aja sih ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini jadi kelihatan lebih desainnya tuh estetik, futuristik, dan lebih aerodynamic. Ya, dan di bawah sini, di sini ada, kalau kita bisa lihat ya, ada list hitamnya dan juga ada emblem Avatar-nya itu. Nice, keren ya. Oke, nah untuk bagian belakang profil bannya sama ya, sama yang di depan tadi. Oke, lanjut lagi. Ini keren banget nih. Oh, ini pas dibuka bagasinya. Coba kita lihat. Ya, pasti dia sudah. Nah, ini kokonya nih. Electric power tailgate, udah otomatis bagasinya. Dan ini dia bagian belakangnya. Sama seperti di depan, di samping, di belakang juga kelihatan futuristik banget, clean look aja gitu. Desain itu kayak ngalir. Setuju gak? Keren sih jujur aja, gue suka banget sama desain mobil Avatar ya. Tidak terkecuali si 07 ini. Ya, kalau kita lihat di belakang sini dia udah pakai lampu garis aja gitu. Itu udah full LED semua. Ya, di sini juga ada tulisan Hanchu. Ada yang ngerti nggak, guys? Leave comment di bawah ya kalau ngerti ya. Oke, terus kemudian di sini ada sebuah parking kamera pastinya. Dan ada, banyak sekali radar. Mobil ini emang udah pakai sistem ADAS termutakhir ya. Ada built-in spoiler, terus kemudian ada defoggernya. Ada wiper nggak ya?
Nggak kelihatan sih, tapi ya anyway. Ya, terus lalu ke bawah lagi, di sini juga ada kayak lampu gitu ya. Kayak rear fog lamp, tapi warnanya biru. Keren banget. Dan di bawah sini, lower bumpernya dia warnanya black glossy dan sama seperti depan tadi ada 6 titik parking sensor. Jadi udah lengkap banget ya untuk kamera dan juga sensornya. Karena mobil ini udah sistem ADAS-nya itu udah advance banget deh, gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke bagian interiornya. Ya, ini flash door handle gini ya. Dan udah frameless door pastinya untuk keempat sisi, 4 pintu. Nah, nih kita lihat dulu. Langsung masuk aja ke dalam. Ini lucu ya. Dalamnya aja desainnya keren gitu. Oke. Solid ya. Ya, dan ini untuk bahan door trimnya, dia pastinya udah full soft touch semua. Terus kemudian juga ada ambient lightingnya di sini, speaker grill. Lalu dia kombinasi warnanya itu kayak, ini kayak warna apa ya? Beige gitu. Beige tapi agak tua. Sama kayak warna putih. Semuanya bahannya udah kulit dan soft touch semua. Jadi semuanya kesentuh tangan tuh enak, nyaman gitu. Oke, dan di sini pastinya udah ada panoramic roof yang udah tinted. Dia roof ya, jadi bukan sunroof, nggak bisa dibuka. Tapi nice, kasih vibe luas gitu, spacious di kabinnya. Oke, sekarang untuk kursinya ini dia pasti udah full leather semua. Dia kombinasi warnanya juga sama ya. Ini kayak coklat dan juga putih. Udah ventilated dan ada 3 headrest. Ini lucu ya, coklat, putih, coklat gitu. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai armrest. Nah, di armrestnya ini juga ada 2 cup holder dan juga pengaturan untuk kursinya nih. Nah, di masing-masing kursi di bagian penumpang di baris kedua ini ada cooled dan juga heated seats. Heated seats aja. Ini relate sih kalau di China ya, tapi kalau di Indo kayaknya lebih enak ventilated aja ya, pendingin kursi gitu ya. Dan ini juga bisa ngatur untuk recline kursi dan juga maju mundurnya di sini. Nggak kelihatan ya guys, sorry. Ya agak mantul. Oke, balik lagi. Ya. Nah, gimana untuk space-nya? Nah, ini headroom gue masih luas banget. Masih oke lah, masih decent gitu ya. Walaupun ada panoramic roof di atas ini untuk tinggi gue yang 172 cm masih oke banget gitu ya. Dan kita balik lagi kameranya. Ya, kita balik ke sini ya. Nih, ini masih dapat legroom yang oke banget, masih cukup luas. Begitu juga untuk footroomnya. Kursinya juga enak ya. Tadi gue udah bilang ini dia udah dibalut leather semua, kulit dan empuk lumayan. Dan yang gue suka adalah dia thigh supportnya juga enak nih di sini. Jadi agak manjang. Jadi paha kalian tuh bisa tertopang dengan baik gitu di sini. Nice. Oke. Itu aja dari baris keduanya. Sekarang kita lanjut ke baris pertamanya. Yuk. Oke, langsung kita buka aja. Gimana ini bukanya? Ini lucu ya mekanisme pembukaan pintunya. Tinggal tekan tombol aja yang di sini. Ini ada tanda ya, ada logonya di sini. Jadi tinggal tekan aja dan tapi ini masih manual, jadi kalian mesti dorong gitu. Beda sama model Avatar lainnya yang udah otomatis kebuka gitu. Tapi tetap keren. Ya, nutupnya juga masih. Gitu. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke driver seat yuk. Sama ya, seperti di pintu belakang tadi udah frameless juga. Bahan-bahan door trimnya juga solid nih. Ya, kita tutup nih. Dan otomatis dia ada kayak easy access gitu ya. Ini dia nyesuaiin sama posisi duduk terakhir. Terlalu maju sih. Oke, kita mundurin dulu. Dia udah full electric pastinya. Nah, ini dia dashboardnya. Setirnya juga futuristic banget ya. Dia 3 spoke. Tapi dia flat bottom dan juga flat di atasnya. Bener-bener emang mobil masa depan gitu ya, keren. Lalu kemudian di sini kita juga dapat MID yang nyambung gitu, panjang MID-nya tuh. Tuh. Dari kiri sampai ke kanan sana. Ini semua informasi
tentang mobilnya, gitu, konsumsi dayanya, listriknya itu bisa kalian pantau semua di sini. Ya, dan pastinya di sini juga ada sebuah head unit yang ukurannya gede gitu ya. Sini ukurannya lumayan loh ini. Ya 15 inci ya, kurang lebih ya ada. Lalu kemudian di sini resolusinya juga bagus banget. High def. Pengaturan mobilnya semua bisa kalian atur lewat sini. Sorry banget guys, ini gue nggak ngerti bahasanya Mandarin. Tapi yang gue ngerti adalah pengaturan AC-nya pastinya di sini. Jadi udah nggak ada tombol. Ini juga yang tipikal mobil-mobil kekinian ya. Jadi udah minim banget tombol fisiknya. Semuanya diatur lewat sini. Sebenarnya gue lebih prefer, jujur gue lebih prefer yang masih ada tombol fisiknya gitu. At least buat ngontrol AC. Nah, ya di sini AC-nya dia, dual zone auto climate control, jadi kiri kanan bisa beda suhunya. Ya, terus kemudian ini apa nih? Kamera. Kamera 360. Ya, udah ada pastinya. Terus apa lagi nih? Aduh, nggak ngerti. Sorry guys. Iya. Oke. Ini gitulah, lengkap banget. Dan di sini pastinya dia juga udah ada Udah ada wireless charger. Ada 2 cup holder dan juga ada tempat penyimpanan di sini yang ya bukanya kayak gitu ya. Ini kayak kulkas gitu ya. Kalau bisa ngangetin apa dinginin makanan. Oke. Anyway, ini semua yang kepegang sama tangan tuh feels enak ya, kayak semuanya soft touch, lembut gitu kulitnya. Ini badan gue kerasa panas ya. Ini ada heated seats-nya nih ya, baik di sisi driver maupun juga di sisi penumpang bagian depan gitu. Mewah sih, mewah. Oh iya, ini juga ada, ini keren nih, spionnya udah digital juga gitu ya. Oh iya, untuk sistem audionya, kita buka dulu pintunya. Ini dia udah pakai premium sound system dari Meridian. Wah, suaranya pasti bagus banget ya. Oke. Nah, terus gimana untuk spesifikasi dari motor listrik dan juga baterainya? Nih, kita cantumin di bawah ya. Nah, itu dia first impression review dari si Avatar 07. Dan menurut gue, ini tuh bakal potensial banget kalau masuk ke Indonesia. Gimana menurut kalian ya dari si Avatar 07 ini? Apakah cocok masuk ke Indonesia? Dan kalau menurut kalian kira-kira Avatar harus banget gak sih masuk ke Indonesia? Ya, leave komen di bawah. Oke, thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita, Obsessed to Wheels, OTW. Dan nyalakan lonceng notifikasi, main-main juga ke Instagram kita di Obsessed to Wheels. Dan TikTok kita di otw.indonesia, serta website kita di otwindonesia.com. Ya, oke. Live langsung dari Auto China 2026. Gue Jason Dika Syarif pamit. Stay tuned.